Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Safira Putri, NIM 2022-11311 dari kelas Manajemen F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada jurnal yang berjudul Iptek dalam Perspektif Al-Quran. Seiring dengan kemajuan berpikir manusia dewasa ini, ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan ini telah memasuki hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat modern. Hampir tak ada satupun masyarakat di era ini yang sama sekali tak tersentuh oleh kesuksesan ilmuwan. Islam sebagai agama yang kental dengan nilai-nilai etis dan kemanusiaan merupakan agama yang menebarkan rahmat bagi semesta alam. Al-Quran dan hadis berfungsi sebagai dasar pijakan dan pemandu dalam proses filsafat, cara kerja, dan penerapan ilmu pengetahuan. Hal ini dimaksudkan agar iptek dalam penerapannya senantiasa berdaya dan tepat guna sesuai dengan tujuan dan fungsi ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia. Selanjutnya kita masuk yang pertama yaitu kajian literatur. Pandangan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi diketahui dasar-dasar pokoknya dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkholwat di Gua Hiro, yaitu dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Dari kata Iqra, bacalah, maka muncul aneka ragam makna yang terkait dengan aktivitas membaca, seperti mengkaji, menelaah, mendalami, meneliti, menganalisis, mengetahui suatu objek tertentu. Surat Al-Alaq ayat 1-5 tersebut menghendaki agar umat muslim membaca segala hal. Hal-hal itu bisa terkait dengan politik, fisika, sosial, bahasa, ekonomi, biologi, lingkungan, matematika, dan lain sebagainya. Pengulangan perintah membaca atau Iqra dalam wahyu pertama ini menunjukkan bahwa kecakapan membaca diperoleh dengan mengulang-ulangi bacaan. Juga mengisyaratkan bahwa mengulang-ulangi bacaan itu untuk menghasilkan pengetahuan dan wawasan dari apa yang dibacanya. Selain itu juga ada isyarat bahwa ada dua cara perolehan dan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu dengan perantara pena dan bacaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab al-ilm yang berarti mengetahui hakikat sesuatu dengan sebenarnya. Menurut Sondang Siagian, ilmu adalah suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang melalui percobaan sistematis dan dilakukan berulang kali telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari. Kemudian masuk dalam sumber ilmu pengetahuan. Yang kita ketahui secara pasti, sumber dari berbagai macam ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Dan dalam surat Al-Alaq ayat 5 yang artinya Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dikehendakinya. Beberapa ayat di atas menunjukkan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan segala sumber ilmu pengetahuan dan juga Dialah yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala juga membekali manusia dengan akal budi dan hati rasa sebagai sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui berbagai cara. Kemudian kita masuk ke bagian pembagian ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu pengetahuan itu diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu ilmu laduni dan ilmu kasbi. Ilmu laduni adalah ilmu yang diperoleh manusia tanpa adanya upaya manusia. Ilmu laduni itu berkaitan dengan hal-hal gaib seperti neraka, surga, malaikat, alam barzakh, ruh, dan lain sebagainya.
Sedangkan ilmu kasbi adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia dengan menggunakan potensi akal dan hatinya, atau dengan cara proses berpikir. Yang tergolong ilmu-ilmu ini seperti fisika, matematika, sosial, politik, ilmu-ilmu linguistik, dan lain sebagainya. Kemudian, objek ilmu pengetahuan dan cara memperolehnya. Secara garis besar, objek ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan dalam dua bagian pokok, yaitu alam materi dan non-materi. Kemudian, konsep ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, yaitu ulul albab, diartikan sebagai perpaduan antara pikir rasio dan dikir rasa. Di sisi lain, Al-Quran tidak saja memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya dalam menangkap rahasia yang terkandung di dalam alam semesta, melainkan juga mengajarkan bagaimana memaksimalkan dan memfungsikan secara bersama potensi yang dianugerahkan kepadanya, yakni penglihatan, pendengaran, dan rasa intuisi, bahkan mempertanggungjawabkannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Al-Quran sangat menghargai akal. Dalam Al-Quran, tidak sedikit ayat-ayat yang menganjurkan dan mendorong manusia supaya banyak berpikir dan menggunakan akal. Kata-kata dalam Al-Quran banyak menggunakan kata seperti tafakkarun, tadabbarun, dan ta'wilun. Kata-kata itu seperti sebuah kata kunci untuk memerintahkan manusia menggunakan akalnya. Selanjutnya kita masuk dalam bukti-bukti ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Bukti ilmu pengetahuan dalam Al-Quran itu banyak sekali. Dan di jurnal ini disebutkan beberapa. Antara lain, yang pertama ada nebula dalam surah Ar-Rahman ayat 37-38. Yang kedua ada kesempurnaan di alam semesta dalam Quran surah Al-Mulk ayat 3 dan 4. Yang ketiga ada orbit dalam surah Al-Anbiya ayat 33. Yang keempat ada perjalanan matahari dalam surah Yasin ayat 38. Yang kelima ada langit 7 lapis atau yang sering kita dengar sebagai atmosfer yang terdiri dari 7 lapis. Yang keenam ada gunung sebagai pasak bumi untuk mencegah gempa bumi. Dan yang ketujuh ada air laut yang tidak saling bercampur, dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Selanjutnya kita masuk ke bagian teknologi. Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Teknologi di sini itu maksudnya bukan hanya alat-alat canggih. Mesin-mesin telah digunakan manusia sejak abad yang lalu. Namun abad yang lalu belum ada yang namanya era teknologi. Menurut para ulama, terdapat sekitar 750 ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam raya dan fenomenanya, dan memerintahkan manusia untuk mengetahui dan memanfaatkannya. Nah, keberhasilan dalam memanfaatkan alam itulah buah dari teknologi. Dewasa ini lahir teknologi, khususnya di bidang rekayasa genetika, yang dapat mengarah untuk menjadikan alat sebagai bantuan. Tetapi, jika hasil teknologi sejak mula diduga dapat mengalihkan manusia dari tujuan penciptaan, tetapi jika hasil teknologi sejak awal diduga dapat mengalihkan manusia dari awal tujuan penciptaan, maka sejak dini Islam menolak kehadiran teknologi-teknologi tersebut. Dalam pandangan Al-Quran, semua potensi yang dimiliki manusia harus dipadukan dalam satu kesatuan yang kuat dan tunduk, mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian kita masuk ke diskusi atau pembahasan. Manfaat iptek sudah tak terhitung lagi banyaknya karena seringkali teknologi berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena ilmu banyak memberi manfaat, maka seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan akan mempunyai banyak keutamaan. Keutamaan ilmuwan. Ilmuwan di sini tuh maksudnya orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang selama ini kita tahu, dijelaskan pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Orang-orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manusia.
Gelar ini menunjukkan derajat yang tinggi di antara Allah dan makhluknya. Mereka mendapatkan gelar Ar-Rasikhun fil Ilm, Ulul Al-Ilmi, Ulul Albab, Al-Baswir dan Al-Sami' dan Al-Alimun dan berbagai macam nama baik dan gelar mulia lain. Kemudian tanggung jawab ilmuwan. Seorang yang diberi amanah ilmu pengetahuan memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Yang pertama, yaitu mendasari ilmu pengetahuan dan penerapannya atas dasar keimanan. Yang kedua, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah. Yang ketiga, seorang ilmuwan dilarang untuk menyembunyikan ilmu pengetahuannya. Yang keempat, membuat kebaikan, perbaikan, melestarikan alam, dan dilarang untuk melakukan kerusakan pada semua sektor kehidupan dan lingkungan yang ada di bumi. Yang kelima, berwawasan manfaat pada dua dimensi, yaitu dunia dan akhirat. Keenam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketujuh, mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diketahuinya. Dari resume jurnal yang sudah saya paparkan tadi, didapatkan kesimpulan bahwa tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Al-Quran adalah untuk mencapai kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan untuk dapat digunakan dalam menjalankan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Serta terhindar dari penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak tepat guna yang mengakibatkan kerusakan di berbagai aspek kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.